Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ridwan, host podcast Keluarga Maslahah yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga PCNU Kota Tangerang Selatan. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang begitu sangat luar biasa dan sering sekali kita temukan permasalahan ini di dalam keluarga, yaitu tentang toxic relationship dan bagaimana nanti kita membangun kesalingan di dalam sebuah keluarga. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu doktor dari Ankara University, yaitu Bu Dr. Nyai Nur Rofiah Bil Uzem. Selamat datang Bu Nyai. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nyai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bu Nyai, sekarang nih kan lagi Ramadan ya. Ya. Kira-kira kesibukannya apa Bu Nyai? Biasa. Biasa ya. Malah nggak sibuk karena kampusnya libur. Oh gitu. Ya. Perlu diketahui teman-teman semuanya bahwa Bu Nyai Nur Rofiah ini juga merupakan dosen dari PTIQ atau Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran yang ada di Jakarta. Nah, hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat sering terjadi ya permasalahan ini Bu Nyai. Tapi saya sebenarnya pengen tahu, kan Bu Nyai ini biasanya dikenal orang sebagai pengasuh dari kajian gender Islam Ngaji KGI. Ngaji KGI ya. Nah, kalau boleh tahu Bu Nyai, mungkin teman-teman juga masih banyak yang belum tahu tentang itu ya. Mohon di-share apa sebenarnya sih Ngaji KGI itu. Jadi Ngaji KGI atau Keadilan Gender Islam adalah sebuah platform ngaji untuk berproses bersama bagaimana memahami Islam yang adil buat laki-laki sekaligus perempuan, antara lain dengan memperhatikan pengalaman kemanusiaan khas perempuan secara biologis dan sosial yang tidak dimiliki oleh laki-laki, supaya kemaslahatan Islam, keadilan Islam itu bisa secara hakiki bisa dialami oleh perempuan. Wah, luar biasa sekali ya. Para sahabat semuanya. Nah, Bu Nyai, ini kan kajian gender Islam ya. Nah, kebanyakan kan kalau kajian gender Islam itu para sahabat semuanya yang kita pikirkan kan ini kajian untuk para perempuan ya. Apakah ini juga untuk laki-laki? Enggak dong. Enggak hanya untuk perempuan. Gender itu sebetulnya kan relasi antara laki-laki dan perempuan. Maka silakan yang laki-laki yang perempuan kita ngaji bersama. Ngaji bareng. Oke. Bu Nyai, ada hal yang juga teman-teman ngerasa bahwa kalau pengen ikut kajian gender Islam itu gimana sih caranya? Apakah itu untuk umum atau untuk kalangan khusus saja gitu? Kalau yang ngaji KGI itu untuk umum, siapapun boleh bergabung dan gratis. Gratis ya? Ya, jadi bisa daftar secara online. Kemudian kita punya 4 platform ngaji ya. Pertama adalah ngaji KGI reguler, itu bersifat tematik. Kita biasanya melakukan Jumat malam secara online. Secara online. Lalu yang kedua adalah ngaji KGI metode studi Islam perspektif keadilan hakiki perempuan. Ini yang serial, ada 3 seri. Seri pertama itu tentang konsep keadilan hakiki perempuan. Yang kedua relasi gender dalam tafsir dan relasi gender dalam bahasa Arab dan tafsir. Lalu yang 3 adalah Islam dan kemanusiaan penuh perempuan. Pesertanya sudah banyak juga kok yang laki-laki. Jadi jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu ya sahabat-sahabat semuanya. Ada ini Mas, ada pos ngaji KGI. Oh iya. Itu untuk pendalaman metode, lalu ada pelatihan KGI. Oh, ada pelatihan KGI-nya juga ya. Berarti ini sangat intensif sekali ya sahabat semuanya ya. Nah, Masya Allah sekali. Saya jadi pengen daftar ini habis ini langsung. Oke, untuk sebenarnya Bu Nyai, kan kajian Bu Nyai di dalam pendidikannya itu kan saya melihat itu kan tentang tafsir dan hadis ya. Tapi bagaimana sih Bu Nyai akhirnya concern di bidang gender ini? Iya. Jadi saya mulai S1 ya di waktu itu IAIN, sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kuliah di tafsir hadis.
sambil waktu itu memang lagi banyak sekali terjemahan buku-buku antara yang Fadlur Rahman, Aminah Wadud gitu. Jadi memang baru mulai dibicarakan isu gender terkait dengan Islam. Nah, saya mulai tuh merasa ada yang bermasalah kayak gitu. Kenapa Islam itu dipahami sedemikian rupa sehingga ada kecenderungan untuk makin Islamis ya, makin Islamis seseorang, masyarakat, negara. Itu ada kecenderungan hak perempuan semakin sulit dipenuhi. Gitu. Jadi kalau ada pola seperti itu, maka problemnya bukan hanya perlu tafsir alternatif itu kayaknya, tapi di sistem pengetahuan. Jadi kalau sistem pengetahuannya bermasalah, pasti pengetahuannya akan bermasalah. Nah, saya menemukan bahwa sistem pengetahuan yang ada itu memang banyak diwarnai dengan cara melihat perempuan sebagai objek seksual, sebagai sumber fitnah, sehingga tafsir-tafsir yang biasa dari itu juga menjadi mudah ditemukan. Karena dalam ngaji KG itu sebetulnya sedang berusaha untuk membangun kesadaran baru bahwa perempuan laki-laki itu manusia penuh, manusia utuh, subjek penuh, sehingga cara menafsirkan Al-Quran juga sejak awal sudah mulai mewaspadai jangan sampai tidak adil pada salah satu pihak itu. Nah, salah satu kriteria adil itu adalah tidak membuat pengalaman biologis perempuan kayak menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui itu makin sakit, kan udah sakit gitu. Betul. Walaupun laki-laki nggak mengalami dan tidak mengandung kezaliman apapun atas nama apapun, termasuk kezaliman pada perempuan hanya karena jadi perempuan. Gitu. Oh, seperti itu ya. Iya betul banget punya ini. Jadi saya kan punya istri ya punya. Nah itu biasanya saya berusaha untuk saling membantu gitu ya di dalam hubungan relasi pernikahan ini gitu. Dan saya cuman satu tuh punya yang saya nggak bisa lakuin untuk anak saya. Kata istri saya, iya saya bisa ngelakuin apa aja, ngebantuin kamu apa aja, tapi satu yang saya nggak bisa, saat saya menyusui saya nggak bisa, jadi saya angkat tangan. Betul. Kalau memberi air susu itu memang langsung dari tubuh nggak bisa. Tapi ASI itu kan bisa dipompa, kemudian pada saat tertentu dalam kondisi yang ini juga kan ada kadang susu formula ya. Tapi kalau yang ASI-nya nggak bisa, itu bisa dong. Oh iya, nggak bisa ngawet jadi. Oke deh. Nah, punyanya kita mulai bahas tentang toxic relationship ya. Sebenarnya yang dimaksud toxic relationship tuh yang gimana sih? Jadi toxic relationship itu kan hubungan yang racun ya. Jadi bisa terjadi pada hubungan apapun, pertemanan, suami istri, orang tua anak, dosen mahasiswa, juga penguasa dan rakyat. Itu sangat bisa terjadi seperti itu. Lawannya adalah hubungan yang sehat gitu. Maka penting untuk tahu parameternya dulu. Hubungan yang sehat itu seperti apa? Dan hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang sesuai dengan status melekatnya manusia gitu. Apa itu? Statusnya adalah hanya hamba Allah gitu. Itu berarti tidak boleh membangun relasi penghambaan. Karenanya kalau ada relasi apapun ya, termasuk suami istri, orang tua anak yang menghendaki ketaatan mutlak satu pihak pada pihak lain, atau relationship yang dia diwarnai oleh ketaatan mutlak atau penghambaan pada selain Allah, misalnya penghambaan pada harta benda, penghambaan pada kedudukan, kekuasaan, popularitas dan lain sebagainya, itu kan sudah toxic hubungannya. Nah, yang kedua adalah relasi yang sehat itu adalah relasi yang didasarkan pada amanah melekat setiap manusia sebagai khalifah fil ardh, dan tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Karena itu ciri kedua dari relasi yang toksik itu adalah dia memberi dampak buruk gitu, baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain atau dua-duanya gitu. Merugikan pasti. Karena hubungan yang sehat itu dia harus menguatkan status melekat sebagai hamba Allah itu, lalu dia
mendorong ya untuk bisa merasakan kemaslahatan bersama gitu. Karenanya harus kedua belah pihak gitu. Kalau maslahatnya hanya salah satu pihak, sementara bagi pihak lain itu buruk, ya itu tetap toksik gitu. Seperti itu. Waduh, ternyata toxic relationship itu tidak hanya di hubungan antara pasangan ya, Bunda ya. Ternyata di dalam keluarga saja ada orang tua dan anak, gitu, kakak adik, tetangga, gitu. Bahkan kekuasaan nih, penguasa sama rakyat juga ya. Sangat mungkin. Wah, sangat luas sekali ternyata sahabat semuanya ya. Nah, bagaimana sih kita tahu nih Bunya ya, kalau relasi kita itu toksik nih gitu. Ya. Nah, tadi itu ya, saya melihat kalau toksik itu berarti salah satu pihak atau bahkan kedua-duanya itu tidak menjadi tim kemaslahatan gitu. Yang satu ingin maslahat, yang satu tidak, atau bahkan secara aktif melahirkan kemaslahatan gitu ya. Karena itu toksik selalu ditandai dengan adanya dampak buruk itu. Meskipun harus dibedakan ya, bahwa orang berjuang juga kan ada risiko ya. Tetapi pada toksik itu ada satu, dia jadi pelaku itu. Salah satunya jadi pelaku keburukan itu. Entah itu KDRT kan bisa terjadi, entah itu KDRT-nya dalam bentuk ucapan ya. Misalnya penghinaan, entah itu fisik memukul, entah itu seksual, misalnya melakukan kekerasan seksual. Bahkan kalau kita lihat bentuk-bentuk kezaliman itu kan banyak sekali. Bahkan ada kezaliman secara spiritual itu juga bisa terjadi. Ada dong. Misalnya orang ingin melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan yang tidak diizinkan. Padahal dia memerlukan itu, atau sebenarnya orang dihalangi untuk berbuat baik itu sudah kekerasan spiritual kan, karena agama itu kan menghendaki orang untuk berbuat baik atau diperlakukan baik. Toksik itu sendiri sudah kezaliman yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kekerasan itu tidak selalu pakai fisik ya? Tidak selalu. Bahkan gesture aja itu tuh udah bisa mengandung kekerasan. Oh, yang intimidatif gitu? Ya, intimidatif, betul. Itu bisa banget. Kan dia bisa apa ya? Gesturnya itu mengancam, atau gesturnya itu mau melakukan pelecehan itu tuh sudah. Betul. Jadi tidak hanya berangkat dari fisik gitu. Oke. Nah, itu kan kalau di dalam keluarga, itu kan ada relasi antara kepala keluarga dan anggota keluarga. Kalau di dalam kekuasaan itu kan ada pemimpin dan itu apakah memang subjek dari yang melakukan kekerasan ini selalu yang memiliki kekuasaan lebih gitu ya. Misalnya dalam keluarga itu kepala keluarganya itu kan sekarang kan identik kalau kekerasan itu kan dari laki-laki ke perempuan. Kalau dalam kepemimpinan itu dari penguasa ke rakyat gitu. Apakah selalu yang itu yang memiliki pelakunya ya? Pelakunya. Yang pasti atau gini, yang lebih kuat itu punya potensi lebih besar daripada yang lemah. Cuma kita mesti hati-hati menyimpulkan seseorang atau satu pihak itu lebih kuat atau lebih lemah. Mengapa? Karena satu power ya, yang disebut sebagai kekuatan itu kan bentuknya macam-macam. Ada fisik, ada harta, misalnya kaya miskin, kedudukan sosial, popularitas, ilmu pengetahuan, itu power tuh. Nah, orang itu bisa punya power beragam gitu. Saya punya beragam, Mas Ridwan punya beragam gitu ya. Yang kedua adalah power itu dinamis. Jadi hari ini misalnya kita secara fisik sama-sama kuat karena sehat, tapi besok salah satu sakit dia bisa lebih lemah gitu. Atau kaya tapi lalu bangkrut gitu kan, dinamis. Yang ketiga, relasi kuasa itu begini. Setiap orang itu punya relasi banyak gitu. Saya dengan Mas Ridwan, mungkin saya dengan anak saya dengan mahasiswa saya dengan rektor saya, itu kan sehingga orang itu bisa yang
di satu relasi dia lebih lemah, di relasi yang lain dia bisa lebih kuat. Misalnya istri ya, ada banyak istri di hadapan suaminya lebih lemah, tapi di depan anaknya yang masih balita dia lebih kuat gitu. Nah, karenanya bisa jadi ini di hadapan suaminya dia rentan menjadi korban, tapi di depan anaknya yang masih kecil dia rentan jadi pelaku gitu. Makanya ketika menyimpulkan seseorang itu kuat atau tidak dalam hal apa, yang kedua adalah relasinya dengan siapa, yang ketiga kapan gitu. Itu tergantung sikon ya. Tapi benar bahwa kecenderungan besarnya adalah itu. Yang kuat ada kecenderungan untuk menjadi pelaku kezaliman, kekerasan, sehingga dia bisa menjadi penyebab relasi yang tidak sehat itu gitu. Cuma tadi itu harus menyadari bahwa hidup itu dinamis, relasi juga dinamis. Gitu. Suami istri aja ya, ada secara finansial aja. Menikah itu dalam waktu panjang, itu bisa yang ada satu masa di mana istri rezekinya lancar, suami rezekinya seret. Ada satu masa suami rezekinya lancar, istri seret. Ada satu masa dua-duanya lancar, ada satu masa lagi dua-duanya seret gitu. Jadi makanya kemudian penting nih bagi siapapun untuk punya nilai dalam hidup itu. Misalnya dalam keluarga maslahah, nilai yang harus dipegang betul itu adalah apapun, kapanpun, dengan siapapun itu relasi harus maslahat gitu. Nah, relasi yang tidak maslahat itulah yang disebut dengan toxic relationship gitu. Dan kemaslahatan itu harus kedua belah pihak gitu. Jadi tidak disebut kemaslahatan kalau itu maslahat buat saya, tapi mafsadat buat orang lain. Atau buat orang lain mafsadat, tapi buat saya maslahat. Karena yang dimaksudkan dengan kemaslahatan dalam keluarga maslahah itu adalah maslahah untuk kedua belah pihak, untuk semua pihak. Gitu. Jadi kalau misalnya lawan dari toxic relationship adalah healthy sehat. Relationship ya, atau maslahah relationship ya. Itu gimana Bu Nyai? Nah, seperti saya katakan tadi ya, bagaimana caranya relasi apapun itu selalu didasarkan pada prinsip tauhid itu, sehingga taatnya itu bukan kepada figur gitu, tapi pada nilai kebaikan bersama. Jadi tauhid itu kalau kita mengacu pada hadis Nabi ya, Rasulullah kan mengingatkan nih, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'rufi. Jadi tidak ada ketaatan pada sesama makhluk dalam maksiat kepada Allah. Jadi semua tindakan mafsadat, apalagi madharat, itu adalah maksiat kepada Allah. Mengapa? Karena mandat kita adalah berbuat kemaslahatan. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Sesungguhnya ketaatan pada sesama makhluk itu hanya dalam nilai kebaikan bersama. Maka nanti relasi apapun ya, misalnya suami istri, bukan istri taat mutlak pada suami atau sebaliknya, tapi suami dan istri hanya taat mutlak pada Allah dengan taat pada nilai kebaikan bersama antara suami dan istri. Gitu. Bukan anak taat mutlak pada orang tua atau sebaliknya. Kalau orang tua udah lansia kan biasanya orang tua yang diminta taat mutlak pada anak kan. Nah, tidak juga sebaliknya, tapi orang tua dan anak hanya taat mutlak pada Allah dengan taat pada nilai kebaikan bersama antara orang tua dan anak. Nanti relasi antara rakyat dengan penguasa juga sama. Sama ya? Sama. Bukan rakyat taat mutlak pada penguasa atau sebaliknya, tapi rakyat dan penguasa hanya taat mutlak pada Allah dengan taat pada nilai kebaikan bersama antara penguasa dan rakyat. Itu. Yang kalau dalam bernegara di Indonesia ya taat pada konstitusi negara. Itulah nilai-nilai kebaikan bersama yang sudah dirumuskan antara penguasa dan rakyat. Gitu. Jadi taat bukan pada figur. Jadi relasi yang maslahah atau relasi yang sehat itu adalah relasi yang benar-benar memegang teguh prinsip tauhid, lalu membuktikannya dengan mewujudkan kemaslahatan itu. Oke. Jadi kayak lagu itu cintai aku karena Allah. Nah, gitu ya, cintai aku karena Allah itu bukan yang cintai aku karena Allah maka harus mau diduakan gitu, bukan. Tapi cintai aku karena Allah itu adalah cintai aku
apa ya? Dengan dasar Ya, agama gitu ya. jadi gini, eh, apapun adanya aku, kan nanti akan Oh menua, mungkin iya akan betul. sakit, mungkin juga akan entah ya, semoga tidak, tapi orang bisa jadi lumpuh lah, jadi Iya. lihat aku sebagai hamba Allah gitu. Kalau memperlakukan diri sendiri dan pihak lain sebagai hamba Allah, Iya, ini kan tadi kaitannya dengan tauhid itu loh. betul betul. Berarti kan akan mempertimbangkan Allah itu nyuruhnya apa gitu. Melukai hambanya berarti melukai ya, ada rasa oh berarti saya tidak taat pada Allah Iya gitu. betul. Kayak Gus Dur mengatakan Allah itu tidak perlu dibela. Mm-mm. Karena Allah itu maha segala-galanya, siapa Anda gitu. Mau Iya. membela Allah gitu. Tapi kalau mau membela Allah, belalah hambanya yang didolimi gitu. Jadi melihat orang sebagai hanya hamba Allah, sesama hanya hamba Allah. Itu berarti mempertimbangkan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam melakukan relasi itu. Oke. Jadi kalau ada misalnya di dalam sebuah hubungan keluarga itu kan eh, nggak tahu ya kalau Bunyai mungkin kalau saya merasakan bahwa namanya cinta itu kan naik turun gitu ya Ya, Bunyai. ya, benar. Apakah sama ya? Ya, ya, Yang lain juga ya. ya. Nah, itu apakah ketika cinta kita kepada pasangan itu Hmm, melemah, apakah ingatan kita terhadap taat konstitusi hmm, dari agama itu hmm. udah mulai turun atau gimana itu Bunyai? Mestinya tidak, mestinya ya. Heeh. Karena kan seperti tadi, bukan kepada figur. Oke. Taatnya bukan kepada figur, cintanya bukan pada figur, tetapi kepada nilai tadi. Jadi memang penting bagi kita ya untuk membangun citra diri, kemudian mengagumi pasangan. Itu bukan karena fisik, Hmm, tapi karena kebaikannya itu. oke. Atau kalau misalnya memakai bahasa sabda Nabi ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian dalam Al-Quran ada wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu kan berarti puncak dari berislam, termasuk yang menjadi cita-cita dari perkawinan dalam Islam itu adalah bagaimana berproses bersama untuk menyempurnakan akhlak mulia masing-masing sehingga bisa jadi bagian dari anugerah Islam atas semesta. Kebanggaannya itu adalah karena bisa bermanfaat, Hmm, mencintai suami atau istri karena dengannya kita bisa sama-sama bermanfaat gitu. Karena itu kalau misalnya sudah tua, mm-mm. sudah secara fisik tidak, ya asal masih Iya. bisa jadi tim kemaslahatan itu akan meneguhkan kita gitu. Problem dari perkawinan itu adalah prosesnya bareng gitu. Iya. Sementara kan orang bisa tumbuh sendiri-sendiri. Heeh. Bisa salah satu itu tumbuhnya cepat, yang Mm-mm. ini jalan di tempat, atau sebaliknya. Maka kalau berpijaknya kepada nilai, Mm-mm. kayak misalnya harta itu untuk apa? Harta itu sarana, bukan tujuan gitu. Nah, problem dalam perkawinan itu adalah kalau sistem nilainya sudah berjarak gitu. Yang satu melihat harta sebagai Parameter lah sarana, ya. yang satu menjadi tujuan gitu. Nah, itu Oke. yang kadang membuat tantangan Karena dalam tidak perkawinan. memiliki visi misi yang Yang sama, sama gitu betul. ya. Karenanya Iya. perlu ta'aruf tuh. Ta'aruf. Ta'aruf itu tidak hanya fisik kan, Heeh. tetapi visi misi keluarga yang perlu Oke. diperbaharui terus-menerus. Cita-citanya mau apa untuk bisa maslahat. Oke. Itu harus ada pembaharuan terus-menerus gitu. Pembaharuan, karena kan orang tumbuh. Iya, betul. Hari ini inginnya misalnya kalau kendaraan ya, Heeh. hari ini sepeda ontel. Udah punya sepeda kan pengen punya motor, Oh iya, betul. tumbuh ya Mm-mm. keinginannya ya cita-citanya ya harapannya kekhawatirannya dan lain sebagainya. Oke. Makanya ta'aruf itu satu ya, tidak hanya dengan pasangan tapi dengan diri sendiri. Saya ini loh hidup tuh mau ngapain gitu. Pernah nggak Oh. berpikir saya tuh nikah itu pengen kemana? Nanti di akhirat sama itu. Yang kedua adalah jadi tidak hanya dengan pasangan tapi dengan diri sendiri. Mm-mm. Tidak hanya sebelum menikah, Mm. tapi sepanjang usia Sepanjang pernikahan, usia sepanjang. pernikahan. Supaya kalau tumbuh Heeh, terus heeh. kan berarti orang bisa yang saya dulu kenalnya begini dok, Mm-mm. kok sekarang udah beda banget ya Oh gitu. gitu. Artinya bisa jadi ada kekhawatiran dan harapannya sudah berubah karena kan Mm-mm. tumbuh gitu. Oke. Yang ketiga nggak hanya fisik ta'arufnya, Iya. tapi juga non fisik.
Non-fisik itu pikirannya, pemikiran. perasaannya, apa Oke. yang dia harapkan, apa yang dia khawatirkan, apa yang membuat kita dan dia Oke. bahagia. Jadi harus ada persamaan persepsi dulu Betul. sebelum Itulah pernikahan itu ta'aruf. ya. Sepanjang, Waduh, salah kaprah ternyata selama ini kita ya. sepanjang loh bukan hanya sebelum. Heeh, heeh. Nah, Bu Nyai, ini sebenarnya apa namanya out of context ya. Hmm. Saya sebenarnya menggelitik gitu. Kan ada tuh biasanya perjanjian pranikah Ya. ya. Nah, ketika kita berjalan bareng-bareng Hmm. nih, terus kemudian bertumbuh, kata Bu Nyai tadi kan harus ada kesepakatan ulang gitu. Ya. Apakah itu bisa berubah gitu? Atau boleh salah satu itu, kan dulu janjinya kayak gini gitu. Gimana Bu Nyai itu? Sangat mungkin. Namanya juga perjanjian ya. Oke, Setiap perjanjian apalagi antar manusia itu kan bisa diperbaharui gitu. oke. Mungkin dulu sebelum menikah perlu ada perjanjian ini itu Heeh. karena situasi waktu itu seperti apa. Tapi kalau di kemudian hari lalu terjadi perkembangan, ya asal disepakati oleh kedua belah pihak ya bisa ada Bisa perjanjian saja. baru, mengapa tidak? Oke, baik. Nah, kembali lagi ke toxic relationship Hmm. nih. Ini mungkin kita agak lebih fokus ya ke keluarga. Ya. Kalau misalnya kita menghadapi kondisi yang toksik di Ya. dalam keluarga, mungkin kita bahas dari suami istri dulu. Hmm. Gimana kira-kira Bu Nyai yang ini ya? Ya. Kan kebanyakan apalagi kalau misalnya orang-orang yang sama-sama ngerasa Ya. berkuasa, Ya. punya duit kayak artis gitu kan, oke udahlah kita udahan Hmm. aja gitu. Tapi kalau yang sebenarnya yang bagus tuh gimana? Pertama menyadari dulu ya ada toksik ya, ada toksin. Menyadari dulu. Kalau nggak menyadari kan agak nggak mau repot. ya. Gimana mau mengatasi masalah kalau ada masalah aja nggak nyadari gitu? Iya betul betul. Ya kan? Heeh, Berarti kan meyakinkan bahwa ada sesuatu yang bermasalah nih bermasalah. dalam perkawinan, misalnya gitu ya. Mm-mm. Lalu tentu saja harus diatasi. Nah, yang kalau misalnya tidak bisa diatasi nih, Mm-mm. ya bagaimana orang tidak bisa diatasi? Kan abghadul halali indallah kan itu. Itu kalau sudah mentok sekali. Mentok sekali ya. Karena perkawinan itu hanya bernilai ibadah kalau dia menjadi ladang kemaslahatan. Hmm. Kalau jadilah ladang toksin, ladang racun ya enggak dong, enggak Oh, ibadah. gitu. Gimana mungkin ada ibadah kok isinya kedoliman kan enggak mungkin. Nah, berikutnya ini begini. Jadi dalam Islam itu pernikahan itu tidak menggugurkan jati diri siapapun. Siapapun ya. Sehingga setiap manusia itu kalau kata Rumi ya, setiap manusia itu punya jalan hidup masing-masing. Nah, orang lain mungkin berjalan bersama dia. Menjadi suami kah, istri kah, anak, orang tua, mungkin dosen, mahasiswa. Tapi tidak seorang pun yang akan jalan untuk orang lain itu tidak ada. Karena itu setiap manusia ya, itu independen di hadapan Tuhan atas segala perilaku yang dia lakukan, dialah yang bertanggung jawab. Nah, saya misalnya mencontohkan Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Kurang durjana apa kan suaminya. Tapi Sayyidah Asiyah itu kan dia tetap memegang teguh imannya dan berbuat baik sesuai dengan kemampuannya. Padahal istri Fir'aun yang mengaku nggak kebayang Tuhan, tuh gitu. Bukan mengaku Nabi, mengaku Tuhan gitu. Tuhan. Itu kan kayaknya suami paling dolim sedunia itu. Betul. Barangkali Fir'aun ya. Tapi Sayyidah Asiyah itu tetap terpuji di hadapan Allah karena melakukan, jadi enggak yang otomatis jadi dolim karena suaminya gitu, enggak. Kebanyakan gitu punya. Asumsinya ya surga nunut neraka katut kan gitu. Nah, surga nunut neraka katut itu harus diartikan begini. Kalau diartikan secara literal ya, surga memang harus nunut, neraka jangan. Kalau bisa malah dicegah itu suami atau istri yang mau neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Iya, harus dijaga gitu. Tapi kalau diartikan misalnya secara metaforik ya, setia dalam suka dan duka, misalnya gitu. Surga nunut neraka katut. Ya enggak hanya istri dong. Ada suami juga harus surga nunut neraka katut. Harus setia dalam suka dan duka itu kan dua-duanya. Jadi banyak banget sih kayak soal independensi ini. Suami juga begitu. Coba Nabi Lut misalnya ya. Nabi Lut kan istrinya
durhaka, Betul. ya tetap nabi dan tetap masuk surga Oke. gitu. Anaknya misalnya Iya. Nabi Nuh, Iya. artinya gini, selagi istri melakukan tugasnya sebagai istri, Mm-mm. maka apapun yang dilakukan oleh suami itu ya tidak mempengaruhi kemuliaan istri. Begitu juga suami. Tentu saja suami perlu membimbing istri, istri membimbing suami, saling membimbing satu sama lain. Tapi kalau hasil dari bimbingan, pendampingan itu nggak berhasil, ya sudah tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi suami bertanggung jawab penuh atas perilakunya, Mm-mm. istri juga bertanggung jawab penuh atas perilaku istri gitu. Makanya kan jomblo itu hisapnya lebih cepat. Mengapa Nih, lebih sahabat-sahabat ya, dengerin. lebih cepat? Tapi lebih cepat itu artinya lebih cepat masuk surga, lebih cepat juga masuk neraka, gitu. Mengapa Gimana itu jomblo? Bunyi? Karena dia kan tidak akan ditanya melakukan tanggung jawab sebagai suami atau istri kan Betul. enggak, sebagai ayah atau ibu kan enggak gitu. Sementara yang nikah itu kan akan dihisap itu semuanya. Gitu. Jadi sejauh kita misalnya masing-masing sebagai apapun melakukan kewajibannya, kayak orang tua pada anak harus membimbing, harus mengasuh, harus membiayai dan sebagainya. Lagi itu sudah dilakukan semuanya. Nah, anak kan tidak dalam kontrol orang tua 100%, apalagi kalau sudah di kota lain kan. Ya anak bertanggung jawab sendiri atas perilakunya gitu. Di hadapan Allah kita hanya bertanggung jawab sudah melakukan atau belum tugas kita sebagai orang tua. Bahwa kemudian hasilnya anak ternyata kepleset, kesleo, ya sudah itu. Kita membimbing, mendampingi, membantu bangkit dan seterusnya, tapi tetap anak punya tanggung jawab atas perilakunya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra itu. Nah, kalau misalnya toxic relationship-nya ini bukan antara suami sama istri. Kalau suami istri kan ada tuh solusinya, jalan keluarnya perceraian mungkin kalau memang sudah mentok banget ya Bunya ya. Tapi kalau misalnya toksiknya itu, mohon maaf gitu, naudzubillah min zalik lah, misalnya orang tuanya yang toksik gitu, misalnya atau saudaranya gitu. Ya. Jadi orang itu punya kewajiban, hak itu kan nyambung ya. Iya, betul. Orang punya hak kalau kewajibannya dilakukan dengan baik gitu. Bahwa dia misalnya harus minta maaf kalau salah ya tentu saja. Ya. Minimal tidak berbuat dolim pada orang tua yang toksik itu gitu. Tapi jangan anak yang dia trauma ketemu orang tuanya aja takut sekali, lalu memaksa anak untuk minta maaf pada orang tua sedangkan orang tuanya yang salah, itu kan dolim pada anak gitu. Karena kan tidak melakukan tanggung jawabnya. Tapi sebagai manusia tetap ada, harus gitu. Hormat, tetap harus hormat, tetap harus respect, tidak memaki-maki, tidak gitu. Jadi menurut saya seperti itu ya. Jangan paksa anak untuk menghormati orang tua yang toksik sekali dengan standar. Ini soal cara ya. Iya, betul. Cara penghormatan anak yang orang tuanya tidak toksik gitu. Jangan disamakan jangan dong disamakan gitu. Soal bentuk ya penghormatannya tetap. Begitu juga sebaliknya gitu. Tapi yang harus dicatat itu adalah relasi sebagai manusia itu tidak gugur. Karena itu kan nggak akan benar bahwa anak itu tetap anaknya orang tua, tetapi orang tua dalam kondisi yang sangat toksik, apalagi sampai membahayakan anak, itu bentuk-bentuk penghormatannya menurut saya tidak boleh menggunakan standar relasi orang tua dan anak yang sehat. Itu juga untuk kakak adik misalnya. Sama begitu. Artinya kan pada prinsipnya kan relasi antar manusia itu harus saling menghormati gitu ya. Kalau ada orang tidak menghormati orang lain, sebetulnya gugur kewajiban untuk dihormati. Cuma kan kita minimal itu tidak berbuat buruk gitu. Bukan yang saling balas-balasan gitu, kan nggak selesai-selesai itu. Jadi nggak membalas. Tidak membalas, tapi juga tidak membiarkan diri sendiri untuk terus didolimi gitu. Barangkali justru jarak aman itu yang akan menyelamatkan gitu. Kan ada orang-orang yang kalau terlalu dekat malah jadi toksik. Berbahaya. Ya, jadi justru kalau mau menjaga kemaslahatan itu ya harus tahu kapan mendekat, kapan menjauh, siapa yang harus
dekat, siapa yang harus jauh. Saya bisa tetap hormat dengan orang tua saya, justru kalau saya jauh, misal ya, betul. misal begitu, dalam kondisi tertentu, justru kalau saya menjauh gitu. Bahwa saya harus hormat pada orang tua, iya gitu. Karena dia juga manusia kan, tidak gugur. Gitu. Tapi cara penghormatan itu menurut saya yang harus dipikirkan ulang itu. Wah, seru sekali ya. Jadi makin semangat untuk bertanya banyak ini. Tapi karena waktu kita terbatas ya Bu Nyai ya. Nah, saya pengen mungkin untuk sebelum kita tutup ya Bu Nyai, mungkin Bu Nyai bisa kasih nih konsep-konsep kesalingan di dalam keluarga, khususnya suami istri itu yang baik seperti apa sih gitu untuk menutup pertemuan kita pada. Saya kira pada prinsipnya tadi ya, relasi antar manusia, perkawinan itu tidak menggugurkan status dan amanah melekat suami istri sebagai manusia. Hanya hamba Allah yang diberi mandat untuk mewujudkan kemaslahatan. Maka kesalingan itu artinya begini, setiap orang termasuk suami istri punya kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya itu. Kerjasama inilah yang diharapkan ya. Kalau dalam satu relasi misalnya ya, kok sulit untuk melakukan itu, ya nilai ini yang tidak boleh dikorbankan gitu. Kemaslahatan bersama. Jadi memang di dalam satu keluarga itu harus ada kompromi ya Bu Nyai ya. Harus saling memberikan manfaat, tidak hanya satu pihak saja yang memberikan manfaat, yang lain dirugikan seperti Bu Nyai ya. Oke, terima kasih Bu Nyai atas waktunya malam ini sudah mau sharing dengan kita semuanya di sini, dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh sahabat yang sudah menonton podcast kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah dibahas dan disampaikan oleh Bu Nyai Nur Rafiah memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.